Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo sawarnane, maca Quran angan-angan sak maknane. Kaping pindho wong kang saleh kumpulana, kaping telu salat wengi lakonana. Ayo, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo dzikir wengi ingkang suwe. Salah suwijine lamun bisa ngelakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah. Walhamdulillahilladzi anqadhana min dhulumatil kufri wa uqubatir riddah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim alladzi arsalahu Allahu ilaina birrisalatil khalidah wa ala alihil mutahharatil ladzina tamassaku bil mahabbati wal mawaddah wa ala ashabihil ladzina takhallaqu bi akhlaqihil mahmudah. Amma ba'du, mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kembali kita ditakdirkan untuk bisa berjumpa di udara Suara Giri untuk kita thalabul ilmi, kita ngaji bareng, kita juga maca Quran angan-angan sak maknane, kita berzikir, kita bersolawat Nabi, dan kita bersilaturahim lewat udara. Moga-moga ini merupakan amal kita, amal ibadah kita yang diterima oleh Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga kita berkehidupan dunia selamat bahagia, di akhirat nanti kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun kajian kita atau ngaji bareng kita atau kita maca Quran angan-angan sak maknane kita, yaitu pada surat An-Nisa
mulai ayat 1. Jadi ayat 1 nanti diterangkan, ayat 2 dan seterusnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini kalau diturunkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Makkah, itu panggilan Allah dengan ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun ketika Allah memanggil itu tidak ya ayyuhan nasu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu ternyata tidak pasti yang seperti itu. Tidak mesti kalau yang Makkiyah ya ayyuhan nasu, dan yang Madaniyah yang turun Al-Quran itu atau ayat itu ketika Nabi sudah di Madinah, tidak pasti dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi umumnya saja. Buktinya apa? Surat An-Nisa ini disebut Al-Madaniyah, turun ketika Kanjeng Nabi sudah di Madinah. Kalau menurut yang ada di Al-Quran atau mushaf kita itu. Jadi An-Nisa Madaniyah gitu ya. Tapi kelihatannya ya ayyuhan nas itu kan manusia ya. Ya, tapi tidak apa-apa itu. Kata Allah seperti itu ya kita ikut saja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi orang diperintahkan oleh Allah bertakwa. Bertakwa itu artinya ya bisa al-khawfu minal jalil. Bertakwa itu al-amalu bin tanzil,
Bertakwa itu ar-ridho bil qalil atau al-qanaatu bil qalil. Bertakwa itu al-isti'dadu bi yaumir rahil. Itu menurut qaulnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali memberikan semacam apa yang disebut takwa kepada Allah, yaitu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kita jangan salah paham nih. Tidak seperti takutnya kepada binatang buas. Ya. Kalau misalnya tahu-tahu kita didatangi anjing gila, kita takut. Kan kita lari cari perlindungan. Tapi takutnya kepada Allah justru kita mendekat. Kita beramal soleh, kita beribadah, kita berzikir, nah, gitu ya. Karena apa? Takut kepada Allah ini takut tidak mendapatkan kasih sayangnya, nah, itu ya. Takut tidak diridhoi, takut tidak mendapatkan rahmat. Ya itu, makanya tidak malah lari, tapi justru berusaha mendekat apa yang kira-kira diridhoi, disenangi oleh Gusti Allah. Itu al-khaufu minal jalil. Wal amalu bitanzil, sekaligus mengamalkan apa dawuh atau aturan yang turun dari Allah, mengamalkan ajaran agama. Jadi kalau bertakwa ini tidak hanya takut dan kemudian mendekat, tapi betul-betul berusaha mengamalkan ajaran yang diturunkan oleh Allah. Saya bertakwa, tiap hari saya zikir, saya berdoa, tapi gak sholat. Ini namanya ya gak takwa ya. Nomor 3, ar-ridha bil qalil, rela ketika mendapatkan sedikit. Atau al-qanaatu bil qalil, ya. Qanaah itu menerima ing bandum, menerima walaupun tidak banyak. Sebenarnya Allah ini senantiasa memberikan apa saja, banyak sekali karunia, banyak sekali kenikmatan, banyak sekali rizki. Sehingga oleh Allah dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kamu menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menjumlahkannya saking banyaknya. Tapi nafsu, nafsu kadang-kadang merasa ini dikasih tidak banyak ini. Nah, walaupun kebetulan nafsu kita mengatakan karunia ini tidak banyak ini, tetap bersyukur, ya, tetap menerima, ridho. Itu ridho ini, kerelaan kita ini menjadi kerelaannya Gusti Allah. Jadi kalau kita ingin tahu Allah ini sedang senang dengan kita apa tidak, atau sedang marah kepada kita apa tidak. Nah kalau kita sedang marah, itu ya Allah marah kepada kita, karena Allah tidak senang pada orang yang marah-marah. Ridho ndak Gusti Allah? Dapat apa saja, dapat musibah, dapat kesenangan, dapat apa tugas, tetap rela, tetap senang. Ini berarti Allah ridho kepada kita. Nah, jadi orang bertakwa itu ahli bersyukur, ahli bersabar. Ini saya kira ya umum ini sudah. Terus al-isti'dadu biyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu bersiap-siap untuk menghadapi hari di mana kita harus menghadap kepada Allah. Bersiap-siap sangune mati. Nah, itu ya. Siap-siap sangune mati. Makanya ya eling-eling para manungsa
kabeh iku padha tobat, kabeh iku padha ibadah, kabeh iku padha amal, kabeh iku padha ngaji ya, pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti, pumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Jadi di antara istilah ataupun pengertian takwa adalah kalau kita hidup ini mempersiapkan diri untuk sangunya ketika kita menghadap kepada Allah. Nah, itu ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berkata bahwa ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu gimana? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, orang yang paling berakhlakul karimah. Terus orang ini tanya lagi, Kanjeng Nabi, orang yang paling cerdas itu yang bagaimana? Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering atau senantiasa ingat mati dan siap untuk mendapatkan sangunya mati. Itu paling cerdas itu ya. Orang kan harus cerdas. Jadi ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu ya supaya orang mau cerdas. Iqra, lah kan? Bacalah. Itu kan untuk cerdas itu banyak membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, banyak kan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, agama, kecerdasan apalagi itu. Macam-macam. Intelektual ya. Nah, ini yang paling cerdas itu ternyata menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa atau paling tidaklah sering ingat kematian, bahwa nanti harus punya sangu ya, punya sangu. Makanya mempersiapkan diri. Itu takwa yang mantap itu ya. Takwa yang betul-betul mantap, seperti yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ada para sahabat yang kemudian matur kepada Kanjeng Nabi, kalau saya di depan Rasulullah itu ya Allah ingat betul kepada Tuhan, kepada Allah. Saya betul-betul menjauhi hal-hal yang tidak ada guna. Ibadah sungguh, tapi sayang ketika saya harus ke tempat lain, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan dagangan, itu takwa saya kurang ya Rasulullah. Nah, itu ternyata ada ayat yang turun, kata Rasulullah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalau begitu ya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau yang Sayyidina Ali tadi itu yang apa? Al-khawfu minal jalil, al-amalu bit-tanzil, ar-ridha bil qalil, terus al-isti'dadu liyaumir rahil. Ini termasuk yang haqqatu qatih itu ya, top itu. Nah, tapi ya namanya manusia kurang-kurang ya, tidak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi jangan ada orang yang tidak bertakwa. Dan itu nanti di akhirat kan sama-sama masuk surganya saja, yang paling mulia di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita berlomba fastabiqul khairat. Nah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum.
Ya. Mengulangnya dari ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Kalau ini cukup wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, itu. Sekaligus diingatkan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu ya Gusti Allah. Alladzi ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang Dia yang telah menjadikan kamu, menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Di situ apa maknanya? Ya ayyuhan nasu, coba dibaca. Wahai orang manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dari diri yang satu, ya. Nabi Adam itu. Nabi Adam itu. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah atau Tuhanmu telah menciptakan pasangannya. Istrinya, ya, pasangannya. Darinya ini menurut qaul yang muktabar itu Nabi Adam itu istrinya kan Nabi itu Siti Hawa, ya, Ibu Hawa. Bahasa ininya Eva, ya, Eva. Bahasa Jawanya Ibu Hawa. Nah, aslinya Hawa, ya, Hawa, gitu ya. Darinya ini menurut qaul yang kuat itu ya, dari apa itu, tulang rusuknya Nabi Adam, wallahu a'lam. Jadi ceritanya kan begini, ketika Nabi Adam tercipta dan kemudian dihidupkan oleh Allah, diletakkan di sorga, nah itu ya. Itu sorga itu kan namanya sorga yang sangat indah, sangat nikmat, wah apa-apa enak itu ya. Tapi namanya Nabi Adam itu menungso, ya kok kesepian rupanya itu ya, kesepian, jalan ke sana kemari, walaupun nikmatnya luar biasa, tapi Nabi Adam kesepian ke utara, ke selatan, lama-lama tertidur. Ketika tertidur, tidak tahu berapa lama itu tidurnya. Tahu-tahu di sebelah kirinya tidurnya Nabi Adam alaihissalam itu ada seorang perempuan, gadis yang sangat-sangat cantik sekali. Jadi Ibu Hawa itu cantik sekali. Wah, pakaiannya juga pakaian sorga. Waduh. Nabi Adam, ini cocok ini. Langsung mau dipegang oleh Nabi Adam, lalu ditolak oleh malaikat Jibril. Oh jangan, tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Nabi Adam tanya, lah bolehnya gimana ini? Ini kamu harus dinikahkan oleh Gusti Allah. Syaratnya, ya kamu baca sholawat Nabi Muhammad. Makanya sholawat ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bingung Nabi Adam, kok namanya Muhammad itu siapa? Ya ini cucumu, ini anak cucumu. Dia coba sebagai manusia yang pertama diciptakan, nurnya Muhammad itu diciptakan, dikasih nama oleh Allah Muhammad, dan nanti sebagai manusia yang dilahirkan menjadi Rasul dan Nabi terakhir. Ya ini. Oh iya, makanya kan ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril. Nah, itu ya. Selawat Jibril.
Ternyata mas kawinnya membaca sholawat itu ya. Nabi Adam kemudian jadi suami dan istri. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Kemudian ya akhirnya Nabi Adam kan punya anak, punya istri di surga memang. Hanya saja perlu kita yakini dan ketahui bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga ini ibarat orang yang tujuannya menuju ke, misalnya kita ke haji ya, tujuannya ke Jeddah naik pesawat, itu masih ditempatkan di VVIP. Jadi di tempat istirahat itu ya, tempat transit pertama, apa istilahnya itu ya. Nah, itu kan ya ada minum, ada macam-macam istirahat di sana. Nah, demikian juga Nabi Adam diletakkan di surga itu hanya sebagai VIP-nya saja. Tujuan utamanya nanti Nabi Adam memang oleh Allah diprogramkan jadi khalifah di bumi, kan begitu itu. Jadi begitu. Gimana ini ceritanya? Ceritanya di surat Al-Baqarah ada ayat begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah, berkata kepada atau berfirman kepada malaikat. Jadi malaikat sudah ada. Inni ja'ilun, sungguh aku akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah, seorang khalifah, yaitu Nabi Adam itu. Nah, sehingga para malaikat kemudian matur kepada Gusti Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat muni, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di surat Baqarah ayat berapa itu? Coba dibaca. Oh, durung ketemu lah. Itu loh. Ya sudah. Jadi Gusti Allah bersabda atau berfirman kepada para malaikat bahwa Gusti Allah itu merencanakan, lah katakan itu bahasa kita ya, akan menjadikan seseorang untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, itu sudah janji Allah itu. Malaikat qalu ataj'alu fiha, ya Tuhan, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, orang yang suka merusak dan suka mengalirkan darah. Kata Allah, qala inni padahal kami semuanya sudah sangat ibadah, sangat bertasbih kepada engkau, apa tidak cukup? Jadi malaikat itu pernah seperti itu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kamu semuanya tidak tahu. Nah, itu ya. Coba dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ya, diartikan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, makanya ketika suatu saat Nabi Adam itu oleh Allah disebutkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Pokoknya Nabi Adam dengan Siti Hawa sudah silahkan apa saja dimakan yang enak-enak, pokoknya apa saja kamu kerjakan, apa saja enggak apa-apa kecuali satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, maka kamu jangan dekat-dekat pohon di surga itu. Maka kamu akan menjadi orang yang zalim kalau makan itu atau kalau mendekat itu. Ternyata digoda oleh setan sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa kemudian bukan sekedar mendekat pohon atau kayu itu, akhirnya dimakan. Nah, ketika dimakan kan dosa itu, dosa. Sampai-sampai baju surga Nabi Adam dan Ibu Hawa pada saat itu locot, artinya lepas, hilang. Sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa kemudian bersembunyi mencari kayu-kayu yang bisa menutup dirinya. Akhirnya ganti daun-daun surga itu dijadikan sebagai bajunya. Nah, tapi kemudian walaupun Nabi Adam dan Ibu Hawa berdosa, oleh Allah kemudian walaupun ini nanti kamu harus berdosa, kamu harus turun, tapi oleh Allah kemudian diwurui carane bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, Nabi Adam kemudian diwurui carane tobat. Jadi di ayat lain, di surat lain disebutkan tobatnya membaca ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu doanya, tobatnya Nabi Adam. Rabbana du Gusti zalamna anfusana, kula ki ambek sing salah Gusti, sing zalim. Menawi jenengan boten maringi pangapura dumateng kawula kekalih, boten memberikan kasih sayang, rahmat, pasti kula kekalih dalam keadaan rugi Gusti. Jadi minta ampunnya itu diwurui Gusti Allah itu. Kalau dulu kan Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu dulu begitu. Ya Tuhan, Rabbana zalamna anfusana.
Yang salah, yang zalim ini kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Maka kalau Engkau ya Tuhan tidak mengampuni kami dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khosirin. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, itu dibaca dan itu tadi diampuni oleh Allah. Fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Jadi Nabi Adam ini sebelum diturunkan ke bumi itu sudah tobatnya diterima itu. Tobatnya diterima. Loh kok ke bumi ya? Itu memang oleh Allah sudah dijanjikan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan, ya katakanlah seorang untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi bukan kok kutukannya terhadap Nabi Adam itu menjadi dosa-dosa turunan seperti orang Nasrani begitu, tidak. Nabi Adam, makanya ketika anak cucu Adam lahir oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ya di samping tidak ada dosa sudah. Ada potensi atau ada iman. Itu fitrah. Enggak ada dosa. Makanya kalau kita habis puasa Ramadan beridul fitri. Karena puasa Ramadannya diterima, terus akhirnya dosa-dosa sudah hilang, ya, itu ganti ganjaran yang banyak. Nah, seperti itu. Nabi Adam dan Ibu Hawa akhirnya beranak bercucu, ya. Ya, jadi termasuk kita-kita, ya. Menjadi berbangsa, bersuku, bahasanya pun juga akan berbeda-beda, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Laki perempuan banyak. Nah, sekarang berapa ini di dunia ini? Pirang miliar sekarang? Ada 5 miliar ya, keliwat ya. Cuman masih banyak yang non muslimnya ya daripada yang muslim. Itu memang diakui itu bang. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini dimantapkan lagi, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, ya. Alladzina betul ya, alladzi di apa ini? Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Enggak pakai na ya. Di mana kamu ketika saling meminta, saling bertanya, saling menjawab, kamu ucapkan nama Allah. Ini orang-orang Arab itu kalau mau apa-apa, ya Allah, ya Allah itu. Masih gak ngerti tauhid, tapi mereka itu walaupun yang jahiliyah dulu itu, kalau saling meminta, saling bertanya itu wallah, wallah gitu ya. Tasa'al nabi wal arham, dan takwalah, hati-hatilah terhadap al arham, rahim ya, persaudaraan atau apa, perfamilian. Jadi orang disuruh bertakwa kepada Allah dengan cara nyambung tali silaturahim. Ya. Nyambung tali silaturahim ini ya merupakan kewajiban. Yang dosa besar adalah memutuskan tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya adalah Allah itu atasmu raqiba,
senantiasa mengawasi ya. Di situ apa artinya? Mengawasi. Ya, makanya di sini juga ada malaikat kita itu, Raqib dan Atid. Raqib itu sama-sama menguasai, hanya mengawasi dan sekaligus menulis, mencatat ya. Kalau Raqib itu menyatat ucapan-ucapan yang baik. Kalau Raqib Atid itu mencatat dosa-dosa kita. Ngaten ya. Ya, jadi kita itu diawasi terus. Wa inna rabbaka labil mirsad. Nah, itu ya. Semuanya diawasi terus. Makanya kita harus bertakwa. Kita bersyukur sebagai manusia, tapi bersyukurnya itu harus benar, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Coba dibaca. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ini memang surat An-Nisa ini termasuk bab keluarga ya. Satu keluarga, suami istri ya, sudah punya anak-anak, ternyata suaminya meninggal. Itu berarti anak-anaknya yang masih belum balik, itu namanya yatama, anak-anak yatim ya, anak-anak yatim. Nah, walaupun anak yatim itu ada anak yatim yang mendapatkan warisan harta. Tapi ada juga anak yatim yang bapaknya miskin atau fakir, tidak punya apa-apa, rumah saja tidak ada, tidak punya. Terus yatim, anaknya itu yatim. Ini tambah nemen nih. Cuman ini kepada seluruh umat Islam yang di situ diberikan tanggung jawab atau menjadi walinya anak yatim. Maka ini, kalau anak-anak yatim itu ada harta, itu diberikan. Harus diberikan. Tapi kapan memberikannya? Nah, itu jelas itu di tafsir. Yatama ini anak yang yatim tapi sudah dewasa. Sudah mampu untuk mengurus harta dan lain sebagainya. Makanya di sini disebutkan wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim dalam kurung yang sudah dewasa harta mereka. Kenapa kok enggak mulai kecil loh, anak kecil ya enggak bisa menguasai ataupun mampu untuk memegang harta. Itu yang kalau ada anak gitu ya, yang megang itu ya orang tuanya. Dalam hal ini yang memegang harta anak yatim itu adalah walinya. Ya. Di gambarannya begini. Ada suami istri punya anak-anak, nah, gitu ya, punya anak-anak. Ternyata suaminya atau si laki-laki meninggal. Nah, maka yang dapat bagian warisan di samping istrinya juga anak-anaknya. Jadi anak-anak istrinya itu misalnya hanya yang ada itu anak dan istri ya.
Maka si istri dapat seperdelapan harta warisan suaminya karena ada anak, itu ya. Sementara anak-anaknya mendapatkan warisan 7/8. Jadi 1/8-nya itu ibunya anak-anak ini atau istrinya, istri mayit. Terus anak-anak dapat 7/8. Semua itu ya. Nah ini karena anak-anak yang masih belum balik, masih yatim, masih kecil-kecil, bahkan ada yang masih bayi mungkin ya, itu yang megang bukan anak yatim tapi walinya. Walinya itu mungkin ya mbahnya anak ini atau ya pamannya, makusnya, kakaknya mungkin yang tidak yatim. Nah ini oleh Allah SWT janganlah sampai memakan harta mereka. Perintahnya adalah wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim ya dalam kurung yang sudah dewasa. Nah ini harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dibijui ya, yatimnya misalnya, jangan, itu haram. Dan janganlah wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Innahu kana huban kabira. Sungguh tindakan menukar dan memakan harta anak yatim itu adalah dosa yang besar. Itu artinya makan barang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Tiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih utama atasnya. Kalau tidak dimakan Pak, dibikin rumah atau dibikin apa ya, dimakan saja neraka, apalagi kalau dipergunakan untuk hal yang lebih ya, tidak sebutuh makan. Makan itu kan paling butuh itu saja, maka apa namanya itu tidak boleh, apalagi yang bukan makan gitu ya. Makanya kemudian para sahabat itu kan zaman Kanjeng Nabi SAW, para sahabat itu kan ya ingin untuk bisa memelihara anak yatim. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dibanding dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Artinya di sorga itu seperti jari tengah dan jari petunjuk berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para sahabat ini juga semacam galau gitulah. Oh, gak oleh ganti, gak oleh makan harta anak yatim, ini gimana ya? Gimana ya? Maka ada ayat itu tadi, wa yas'alunaka 'anil yatama. Coba dibaca dengan fid dunya wal akhirah. Ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah. Hilang. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Itu aja. Yatama. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, sahabat bertanya, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan ini sesudah ayat turun sebenarnya ya. Jadi ayat ini walaupun asbabun nuzulnya sahabat itu bertanya tentang anak yatim karena mereka kan galau, pinginnya bisa dengan anak yatim bisa mempergauli sehingga nanti ketika di akhirat akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok di ayat jangan sampai menukar hartanya dengan hartamu, ya, yang lebih jelek. Jangan sampai memakan. Gimana ini? Nah, rupanya ada ayat ini. Qul islahul lahum khair, ya. Berdamai dengan mereka adalah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu bisa berkumpul dengan mereka, anak-anak yatim itu anggap seperti saudara. Jadi walaupun itu bukan anaknya sendiri, bukan ponakannya sendiri, bukan familia sendiri, tapi orang lain. Nah, itu jadikan sebagaimana saudara. Termasuk juga begini. Kalau misalnya ada harta anak yatim, ya dipelihara dengan baik. Jadi misalnya ada toko, gitu ya, gampangnya gitu. Ada sawah, ada tambak, ya itu diramut, tidak dibiarkan. Diramut itu namanya orang yang betul-betul memelihara anak yatim. Tapi kalau biar aja, bukan punya saya kok, biarin aja. Nah, ini ya dosa ini. Apalagi sampai dimakan. Masya Allah itu ya. Terus bagaimana kalau tidak punya bekal untuk ngeramut toko, ngeramut sawah, ngeramut tambak, ngeramut dagangan yang ditinggalkan oleh orang tuanya? Nah, itu ya boleh mengambil semacam semacam upah ya, cukup kanggo ya untuk kebutuhan itu saja. Kebutuhan ngeramut itu dengan sekaligus kebutuhan untuk makannya dia. Kalau dia fakir ya, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai secara zalim gerogoti atau memakan harta anak yatim. Nah, itu ya. Memang berat juga ya. Cuman ya itu tadi kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi kahataini. Saya dibanding dengan orang yang kafilul yatim, orang yang mengeramut anak yatim seperti ini di surga. 2 jari dekat. Para sahabat ya mau saja. Akan lebih bagus kalau ibunya dirabi. Wah, ini tepat. Ibunya dirabi dan di anak yatim itu menjadi anak anak tiri tapi ya menjadi mahram semuanya. Nah, gitu ya. Terus ayat berikut surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu, dan seterusnya itu. Coba dibaca.
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah ini ceritanya begini. Ada orang yang jadi walinya anak yatim. Jadi begini, anak yatim ya, suami, ada seorang suami istri punya anak, suaminya meninggal, tapi tidak ada wali lain kecuali misanan. Apa misanan itu? Sepupu. Misanan atau sepupu yang dari saudaranya bapak. Ya, jadi begini, misanan bukan saudaranya ibu ya. Jadi misalnya Pak Faizin punya ayah, punya bapak, bapaknya punya adik atau kakak laki-laki. Si orang ini itu Pak Gusnya, pamannya Pak Faizin ya, punya anak perempuan, itu bukan mahram, artinya boleh dikawin, sah ya. Tapi dia juga riswali, nah, istilahnya dia bisa menjadi wali. Kalau wali itu kan rabi, ngerabek awake dhewe kan bisa itu kepada orang itu. Nah, ini ternyata dulu ada orangnya nakalan itu ya, mau mengawini saudara misannya atau saudari misannya yang bukan mahram, tapi dia sebagai walinya ini, tapi bukan karena cinta, bukan karena ingin supaya bisa hidup bahagia, tapi hanya tidak adil dengan cara pokoknya dirabi, nanti hartanya diambil. Maka kalau ada orang yang khawatir bertindak seperti itu, dikatakan oleh Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, apabila kalian takut untuk ternyata bisa berlaku tidak adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka rabi wong liya wae, jangan dia. Itu tetap anak yatim dan dia tetap bukan mahram, artinya tapi dia bisa mualeni kan begitu ya. Rabi liya kawin orang lain. Fangkihu ma taba lakum, kawinlah orang lain yang orang itu kamu senangi. Minan nisa, perempuan, ojo rabi lanang monco lanang ya. Masna wa sulasa wa ruba, boleh 2-2, boleh 3, boleh 4. Nah, tapi wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu juga khawatir untuk tidak bisa adil, fawahidatan,
rabio siji bae kan gitu ya, kawin isi nggak adil malah dosa itu. Jadi orang yang punya istri banyak itu nanti kalau memang adil, masya Allah itu enak itu surga itu. Tapi kalau tidak adil terhadap istrinya, itu nanti pundaknya itu sengkleh gitu, karena tidak adil. Itu ada itu hadisnya itu, sengkleh itu. Makanya Pak Faizin gak usah kawin loro lah, siji ae gak entek. Atau kalau ndak mampunya punya hamba sahaya, ya itu saja PN gitu ya. Dzalika adna alla ta'ulun. Demikian itu lebih dekat untuk tidak lebih dekat untuk menjadi adil gitu aja. Iya apa akhirnya maknanya apa? Dzalika adna alla ta'ulu. Kamu tidak berbuat zalim. Apa? Agar kamu tidak berbuat iya, zalim. Agar tidak berbuat zalim. Insyaallah, iya ya. Jadi itu. Makanya sesudah ayat ini turun, para sahabat itu kan ada yang punya istri 10, ada yang punya istri 6. Wah, itu. Terus oleh Rasulullah kemudian, rek, sing duwe bojo 10 itu pegaten sing 6. Yang punya istri 5 pegaten sing siji. Jadi begitu. Nah, itu makanya orang menikah itu kan bukan menyuruh nikah, ini hanya kalau ada orang yang ternyata bisa menjadi tidak adil terhadap asuhannya sendiri, padahal boleh dinikah. Misanannya tadi itu, wes rabi wong liya masih kon rabi loro silahkan, telu monggo, papat monggo, kan begitu ya. Nah, itu ya. Kalau ya satu saja, kalau ndak bisa adil, mungkin tidak adil, daripada dosa kan. Orang ndak adil itu dosanya gede, zalim kan. Nah, kalau ndak kuat dengan kawin istri 1, maka hamba sahaya. Mungkin ini ada pertanyaan, kok di Quran kok boleh dengan hamba sahaya? Kok di dunia sekarang kan ndak boleh ada hamba sahaya, ndak ada budak, kok masih ada? Begini, Al-Quran itu untuk selamanya. Nah, walaupun sekarang tidak diperbolehkan adanya perbudakan di antara dua tanda kutip, tapi selama dunia masih ada perang, selama itu pasti masih ada budak. Jangankan perang sekarang, dulu kan Indonesia dijajah itu diperbudak. Jadi yang memperbudak bangsa Indonesia itu Londo dulu, terus Jepang. Jadi kita dulu itu menjadi hamba sahaya. Baru tahun tanggal 17 Agustus tahun 45 baru kita nyatakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekarang sudah bebas. Nah, demikian juga kalau ada perang, itu kalau tawanan itu sekarang kan ya ditawan itu lebih berat daripada budak itu kan. Nah, kan begitu. Makanya di Quran tetap ada, walaupun itu dalam kedaruratan. Kenapa? Selama dunia masih ada perang, selama itu masih ada perbudakan. Demikian, moga-moga bermanfaat ya. Godho gedang, godho telo, Didi edang podo kroso, yuju minten, meres kelopo, cekap semanten atur kawulo, bojo papat meteng sedanten, menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba. Amin. Wa ala sirati nura
fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalilan wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.